Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika beribadah di dunia, selain menginginkan ridho Allah, syafaat Rasulullah di akhirat juga menjadi dambaan setiap umat muslim. Tapi apa jadinya ketika saat kiamat tiba, bukan sambutan Rasulullah yang kita dapatkan, melainkan protes hingga aksi pengusiran dari malaikat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat seperti apa yang akan langsung ditolak Nabi? Kesalahan fatal apa yang mereka lakukan di dunia? Lalu bagaimana cara mendapatkan syafaat Rasulullah agar tidak diusir kelak? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apakah semua umat muslim mendapat syafaat Rasulullah? Setiap orang yang beriman pastinya mendambakan syafaat atau pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Pada hari itu, tidak ada tempat berlindung selain Allah, dan Allah telah menakdirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memohonkan syafaat untuk menolong orang-orang yang terpilih demi terbebasnya dari siksa api neraka. Namun syafaat hanya bisa berhasil jika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkannya. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 51. Karena tak semua orang berhak mendapat pertolongan ini, maka umat muslim semakin gencar mencari tahu cara agar bisa terpercik syafaat. Salah satu jalannya yakni dengan menanamkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sejalan dengan sabda beliau, "Demi Dia yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman seorang di antaramu hingga ia mencintaiku melebihi cintanya kepada ayahnya dan anak-anaknya." Hadis riwayat Bukhari. Apa tanda cintanya? Langkah yang paling mudah, namun juga penuh tantangan, adalah mengikuti ajaran beliau. Rasa taat itu tak hanya diwujudkan dalam bentuk ucapan, melainkan juga pikiran dan tindakan. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diwujudkan dengan mengagungkan beliau. Setiap namanya disebut, kita sebaiknya ikut mengucapkan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada juga momen-momen salawat yang dapat menjadi jalan bagi kita memperoleh syafaat Rasulullah kelak. Seperti munajat uzai azan berkumandang, Muslim sebaiknya tidak mengabaikan waktu-waktu sakral ini. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar azan, maka jawablah seperti apa yang dilantunkan muazin. Kemudian bacalah salawat untukku, sebab barang siapa yang berselawat untukku, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah untuk al-wasilah, karena wasilah itu adalah satu kedudukan di syurga yang tidak sepatutnya diperoleh kecuali untuk hamba Allah. Dan aku berharap akulah ia. Barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka akan mendapat syafaatku." Hadis riwayat Muslim. Kaum seperti apa yang auto ditendang di akhirat? Sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa cinta sudah sepatutnya bersemayam di hati. Bahkan baginda Rasul lebih peduli terhadap umatnya daripada dirinya sendiri. Beliau selalu memikirkan kesejahteraan umatnya dibandingkan kesejahteraannya sendiri. Padahal, jika saja Nabi Muhammad ingin fokus pada kekayaan diri sendiri, pasti mudah bagi Allah mengabulkannya. Namun beliau justru lebih mementingkan umatnya. Sebelum meninggal dunia pun, Rasulullah masih teringat umatnya. Masya Allah. Sungguh kecintaan ini menjadi cambuk bagi umat Islam untuk senantiasa berselawat, meneguhkan hati pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Namun meski Rasulullah mencintai umatnya, tapi tak semua umat muslim layak mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Beberapa bahkan diusir oleh Rasul. Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah, pernah mengisahkan bahwa suatu hari Rasulullah mendatangi sebuah kuburan. Lalu beliau mengucapkan salam, "Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian, wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin, dan kami insya Allah pasti akan menyusul kalian." Kemudian beliau bersabda lagi, "Aku sangat berharap untuk mendapat melihat saudara-saudaraku."
Pertanyaan Rasulullah tentang penghuni kuburan ternyata membuat para sahabat keheranan. Mereka lalu bertanya, "Bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah umatku yang akan datang kelak." Para sahabat yang masih bingung bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau dapat mengenali umatmu yang sampai saat ini belum terlahir?" Beliau menjawab, "Menurut pendapat kalian, Anda ada orang yang memiliki kuda yang di dahi dan ujung-ujung kakinya berwarna putih. Dan kuda itu berada di tengah-tengah kuda-kuda lain yang berwarna hitam legam. Tidakkah orang itu dapat mengenali kudanya?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja, orang itu dengan mudah mengenali kudanya." Maka Rasulullah menimpali jawaban mereka dengan bersabda, "Sejatinya umatku pada hari kiamat akan datang dalam kondisi wajah dan ujung-ujung tangan dan kakinya bersinar pertanda mereka berudu semasa hidupnya di dunia. Aku akan menanti umatku di pinggir telagaku di alam mahsyar. Dan ketahuilah bahwa akan ada dari umatku yang diusir oleh malaikat, sebagaimana seekor unta yang tersesat dari pemiliknya dan mendatangi tempat minum milik orang lain, sehingga ia pun diusir." Kenapa Rasulullah mengusir mereka? Melihat sebagian orang yang memiliki wajah dan kaki yang bersinar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memanggil mereka, "Kemarilah." Namun para malaikat yang mengusir mereka berkata, "Sejatinya mereka sepeninggalmu telah mengubah-ubah ajaranmu." Mendengar penjelasan dari malaikat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Menjauhlah, menjauhlah wahai orang-orang sepeninggalku mengubah-ubah ajaranku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengubah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dikatakan sebagai tindakan mengikuti musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, apa itu terpuji maupun tercelah. Hadis pertama dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah, kedua matanya memerah, suaranya keras, marahnya kuat, seakan-akan ia seorang pemberi peringatan pada pasukan perang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia yang telah menjadikan kamu hidup di waktu pagi dan petang." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Aku diutus hari kiamat seperti ini." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Amma ba'du." Adapun setelah itu, sungguhnya sebaik-baik cerita adalah kitab Allah Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat. Dan tiap-tiap perkara yang dibuat-buat itu adalah dolalah atau sesat. Hadis riwayat Muslim. Bahkan saking kesalnya Rasulullah dengan perbuatan ini, beliau memberikan wasiat kepada umatnya, "Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan patuh meskipun kamu dipimpin seorang hamba sahaya berkulit hitam. Sesungguhnya orang yang hidup dari kamu akan melihat banyak pertikaian. Jauhilah perkara yang dibuat-buat. Sesungguhnya perkara yang dibuat-buat itu adalah sesat. Siapa yang mendapati itu dari kalian, maka hendaklah ia berpegang pada sunnah dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat hidayah. Gigitlah dengan gigi geraham." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Mari kita menjaga kemurnian ajaran Rasulullah dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, tanpa mengurangi atau menambah apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Terlebih lagi ingkar terhadap agama Islam, sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bahwa beliau akan memberikan syafaat kepada umat yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhir hidupnya. Syafaat itu, insya Allah, diperoleh umat yang meninggal tidak menyekutukan Allah dan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, apakah Anda juga ingin mendapat syafaat Rasulullah kelak? Amalan apa yang telah Anda lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.